Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil bab 2 yang C, yaitu lembaga sosial. Ini adalah part 3 yang terakhir. Jadi silakan lihat part 1 dan part 2 nya di channel Pak Eris. Di part 3 ini membahas lembaga pendidikan dan lembaga politik. Jadi ini yang terakhir. Sebelum dimulai, silakan jika berkenan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini, yang pertama, dapat menjelaskan lembaga pendidikan. Yang kedua, dapat membuat dan mengisi tabel lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat menjelaskan lembaga politik. Dan yang terakhir, keempat, dapat membuat dan mengisi tabel lembaga politik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Jadi kata kuncinya adalah mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan terdiri dari formal di sekolah, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, non formal di masyarakat, semisal kursus mengemudi, menjahit, memasak, dan sebagainya, dan informal, yaitu di lingkungan keluarga. Menurut Horton dan Han dalam Kamanto Sunarjo 24, fungsi manifest atau yang terlihat dari lembaga pendidikan sebagai berikut. Jadi fungsi manifestnya ya, pertama, mencari nafkah. Nah, mencari nafkah di kemudian hari, maka diberilah pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan bakat yang dimiliki. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Dan yang keempat, memberikan keterampilan berdemokrasi. Sedangkan fungsi laten yang tidak terlihat dalam lembaga pendidikan, yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan kelas sosial. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah pembelajaran formal di sekolah. Disinilah kalian akan diberikan pengetahuan, keterampilan. Kemudian kalian pun apabila masuk ke SMK, maka diberikan keterampilan pula untuk siap bekerja di kemudian hari. Ini seperti SMK dalam praktek baling-baling mesin perahu ini ya. Kemudian berikutnya, ini adalah pentas seni melestarikan kebudayaan. Ini kebudayaan Banyuwangi. Kemudian ini adalah proses keterampilan berdemokrasi, memilih calon pemimpin seperti OSIS di sekolah. Nah, bagaimana prosesnya? Dengan cara kalian mencoblos, lalu kemudian setelah mencoblos kalian akan diberi tanda di jarinya dengan tinta, terus mengantri, memilih dan dipilih. Nah, itu adalah proses berdemokrasi. Nanti siapa pemenangnya, kita harus menerimanya dengan baik. Kemudian ini adalah gambar terakhir ketika orang tua sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Ini jelas mengurangi pengendalian orang tua, sehingga kalian harus menjadi siswa yang bertanggung jawab kepada orang tua, karena orang tua tidak ikut ke kelas ya. Jadi orang tua tidak tahu apa yang kalian lakukan di sekolah, maka bertanggung jawablah kepada diri sendiri dan juga orang tua. Jangan sampai kalian dipanggil orang tuanya ketika ada masalah ya. Apa maksud mempertahankan kelas sosial? Artinya kalian dengan bersekolah, dengan melalui pendidikan, insya Allah menjadi agen perubahan, menjadi lebih baik. Atau kalian punya keterampilan, pengetahuan, sehingga bisa mempertahankan kelas sosial. Maksud memperpanjang remaja, fungsi laten ini, yaitu kalian tidak cepat tua, dalam artian beban hidup kalian itu ya berpikir untuk belajar dulu ya. Kalau buru-buru nikah, nanti bagaimana mengurus rumah tangga, anak, suami, dan sebagainya, ini akan lebih banyak bebannya ya. Berikutnya, yang kedua, membuat tabel dan isi. Perhatikan
daerah sekitar kalian, kemudian isilah tabel berikut sesuai yang ada di daerah sekitar tempat tinggalmu. Nah, ini jenis pendidikannya formal, non formal, dan informal. Contohnya apa? Ini boleh lebih dari satu contoh. Silakan buat dan isi ya. Nanti dikumpulkan untuk dikoreksi. Berikutnya, yang ketiga adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi lembaga politik ini menyangkut kepentingan masyarakat ini supaya tertib ya, dan berhubungan dengan kekuasaan. Fungsi lembaga politik sebagai berikut. Pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Ketiga, membuat dan menjalankan norma dalam undang-undang. Yang keempat, mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang kelima, melakukan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain. Perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Yang pertama adalah gambar kerjasama di ASEAN, ya, karena Indonesia ada di Asia Tenggara. Kemudian ini adalah ruang sidang. Disinilah tempat DPR ya membuat undang-undang. Nanti akan dijalankan oleh pemerintah. Nah, ini pembagian kekuasaan. Ada yang eksekutif itu oleh pemerintah seperti presiden, menteri. Ada juga legislatif, yaitu yang membuat undang-undang. Sedangkan yudikatif adalah yang menjalankan undang-undang seperti kehakiman. Gambar yang berikutnya ini adalah foto Presiden Joko Widodo bersama istri serta seluruh jajaran TNI untuk mempertahankan kedaulatan negara ini, ya. Dan terakhir ini adalah proses pemilihan tahun 2019 ya, Joko Widodo dengan Prabowo ini salah satu menjalankan undang-undang, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, atau undang-undang partai politik, sehingga kita pun belajar berdemokrasi. Jadi siapapun pemenangnya kita harus dukung ya. Oke, itu adalah lembaga politik. Yang keempat, membuat tabel dan isi. Perhatikan tabel berikut ini, kemudian kalian buat dan isi lainnya. Nama lembaga ada MPR, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, pemerintah daerah, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, serta partai politik. Nah, kalian tugasnya cari ini. Apa sih tugasnya masing-masing dari lembaga ini? Kalian bisa melihat buku, bisa lihat dari internet ya. Oke, itu semoga kalian paham tentang lembaga politik. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.